Ya dari TK itu saya cuman ayo ayo, cuman setelah sudah SD Nih, dia sudah dengan sendirinya sudah malah sendirinya. malah Mungkin kayak seperti kebiasaan atau mungkin hobinya malah dia. ini malah orang tuanya yang diingatkan, malah belum sholat yo, seperti itu. Jadi Mungkas Podcast. Bahas apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mumtaz, kembali lagi di podcast Mumtaz bersama saya Khalifatul Kasana yang akan menjadi host pada episode hari ini. Tentunya hari ini saya tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh salah satu wali murid dari Ananda kelas 2 Hisham SD Muhammadiyah 10 Surabaya. Assalamualaikum Mama Jibril. Waalaikumsalam Ustazah. Apa kabarnya Ma hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Mama mau menyapa dulu sahabat-sahabat Mumtaz yang ada di rumah. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Oke sahabat, untuk topik hari ini kita akan membahas peran orang tua terhadap anak penghafal Al-Quran. Tentunya untuk topik hari ini akan diperuntukkan bagi orang tua dan calon orang tua tentunya. Untuk mengetahui segala informasi dari SD Muhammadiyah 10 Surabaya, sahabat bisa melihat di IG SD Muhammadiyah 10 Surabaya, yaitu SD_Muhammadiyah 10, dan di YouTube-nya SD Muhammadiyah 10 Surabaya. Tapi jangan lupa di subscribe, kemudian tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video yang akan tayang di YouTube-nya SD Muhammadiyah 10 Surabaya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Oke, untuk pembahasan kali ini yaitu peran orang tua terhadap anak penghafal Al-Quran. Jadi Mama Jibril ini merupakan wali murid dari Ananda Jibril, ya. Betul Ma? Betul Ustazah. Untuk Ananda Jibril sendiri merupakan penghafal Al-Quran. Betul seperti itu Ma? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sudah berapa juz yang sekarang Jibril hafalkan? Jibril sudah hafal 3 juz Ustazah. Ini mau masuk ke juz 2. Juz 2. Jadi sekarang juz berapa saja Ma yang Jibril Juz hafal? 29, juz 30, juz 1. Juz 29, juz 30, dan juz 1. Ini Kemudian sekarang jalan ke juz 2. 2. Masya Allah. Ya, sangat hebat sekali ya Ma untuk Jibril sendiri. Itu Jibril sejak kapan Ma untuk menghafal Al-Qurannya? Kalau untuk sejak kapan, kalau mengajinya dia sudah mulai PAUD usia 2 tahun dia sudah mulai belajar mengaji, mengenal istilahnya huruf hijaiyah. Ya. Terus untuk masuk ke juz 30 itu dia dari usia TK. Oh, dari TK Jibril sudah mulai menghafal untuk juz 30 ya Ma? Sudah mulai menghafal. Itu untuk menghafalnya sendiri, apakah Jibril ada gurunya atau memang di rumah dengan mama dan papa? Kalau mengaji sebelum pandemi ini Ustazah mengajinya dia di TPQ. Cuman kalau TPQ kan ada mengaji, ada semacam mewarnai, jadi tidak fokus untuk menghafal. Jadi dia menghafal sendiri di rumah gitu. Karena kan tadi Jibril, ini dari Jibril sendiri atau dorongan dari orang tua untuk supaya Jibril ini menjadi penghafal Al-Quran? Kalau untuk dorongan pasti Ustazah. Kalau istilahnya saya sama suami dulu itu kepengen punya anak ya yang pinter sama membaca Al-Quran ini pinter gitu loh. Jangan seperti mama sama papanya gitu loh. Jadi untuk belajarnya, metodenya, cara menghafalnya hanya Jibril yang tahu. Karena kalau untuk menghafalnya ya Ma ya? Iya, jadi kalau saya ajarkan dia memang kurang sreg gitu loh. Jadi mungkin beda cara mengajarnya dan dari Jibril sendiri untuk penyampaiannya kurang atau ya, mungkin. Betul. Jadi dia yang menata sendiri seperti itu saja. Jadi Jibril ini belajar sendiri,
berusaha sendiri di rumah. Mungkin mama sama papa hanya memberikan dorongan seperti Ya, itu untuk semangatnya semangatnya dia untuk agar menekankan ini loh nak, tanggung jawabnya Jibril, tanggung jawab ke orang tua itu apa? Abang harus, saya panggilnya kan abang, ya, abang harus nurut sama orang tua. Kalau istilahnya diomongin baik, harus dicerna. Abang punya pikiran di situ, abang kan di sekolah. Jadi abang harus berpikir, oh mama ini kasih tahu kayak gini tuh baik. Jadi saya kalau kasih tahu, saya nanti jelaskan nanti seperti ini, seperti ini. Terus ada lagi tanggung jawab sebagai pelajar. Nah, kalau dalam masa pandemi ini kan sekolahnya daring, Ustazah. Iya, Tanggung jawabnya abang sebagai pelajar itu apa? Ya harus belajar. Jadi hal pertama yang mama tekankan ke Jibril ini untuk tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya, betul. Tanggung jawab sebagai seorang anak, tanggung jawab sebagai seorang pelajar, satu lagi tanggung jawab sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, masya Allah. Ya, mungkin kalau sekarang di era sekarang itu banyak ya ma anak-anak yang untuk rasa tanggung jawabnya ini kurang. Untuk mama sama papa sendiri ada kendala atau tidak ketika memberikan pengertian kepada Jibril bahwa tanggung jawabnya itu ini ya, atau seperti apa gitu? Kalau untuk kendala pasti Ustazah ya, namanya anak-anak semua sepertinya itu sama. Tapi kebanyakan wali murid kalau ketemu saya itu enak yo Jibril kata gitu. Enak yo Jibril gitu. Loh, enaknya gimana? Namanya anak kan sama. Dia cara belajarnya pun sama. Cuman dari kitanya sebagai orang tua gitu loh. Kalau saya kan kayak sekarang kayak gini kan ulangan ya Ustazah ya. Nah, abang belajar dulu. Istilahnya kita tekankan abang belajar dulu. Abang kalau belajar kan nanti kalau nilainya bagus yang senang siapa? Abang. Saya bilang seperti itu. Lagi-lagi tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya saya kembalikan lagi ke dia. Meskipun seperti hafalan itu Ustazah ya. Kalau hafalan setiap sholat dia mengaji, setiap sholat dia mengaji. Jadi selepas sholat, entah itu sholat wajib atau seperti sunat duha, itu dia selalu mengaji. Jadi setelah sholat dia selalu mengaji. Betul. Mungkin awal-awal masih dikasih tahu ya, ayo harus mengaji. Tapi mungkin sekarang sudah terbiasa atau sudah masih terbiasa harus dikasih tahu. Kalau mungkin dia lupa atau apa gitu, mungkin saya masih ingatkan. Iya. Cuman meskipun kemana saja Ustazah, meskipun dalam perjalanan jauh, kalau kita tidak berhenti di masjid atau musola, nanti sampai tempatnya kalau waktunya masih ada gitu, dia langsung mandi-mandi gitu, langsung ambil air wudhu, dia sholat dan ngaji. Jadi tidak pakai saya, ayo belum yo, saya tidak seperti itu. Jadi ya dari TK itu Ustazah saya cuman ayo cuman setelah sudah SD dia sudah dengan sendirinya malah mungkin kayak seperti kebiasaan mungkin malah dia. Ini malah orang tuanya yang diingatkan malah belum sholat yo, seperti itu. Jadi kembali ya Ma, dulu kita yang mengingatkan sekarang anak yang mengingatkan kita. Iya. Karena mungkin itu tadi mama kan dari awal sudah menekankan kepada Jibril bahwa tanggung jawabnya itu seperti apa. Nah, untuk pembagian waktunya sendiri Mas seperti apa? Karena Jibril ini anak-anak masih kelas 2 juga, pasti dia suka bermain, main sama teman-temannya seperti itu. Untuk pembagian antara waktu ngaji, bermain dan belajarnya seperti apa, Ma? Kalau untuk pembagian waktu Ustazah, pembagian waktu di sini sama sih Ustazah. Sekarang kan masih pandemi, ya, sekolahnya di rumah. Masih daring ya, Ma? Saya bilang ke Jibril, abang sekolahnya itu jam berapa? Jam 7. Aku itu sholat duha dulu Ma, katanya kayak kalau di sekolah. Ya sudah, abang sekolahnya jam 7. Jadi ya abang ya belajar. Nggak TV tok, saya bilang gitu. TV ada waktunya. Dari jam 7 dia sudah mulai belajar. Sudah mulai belajar. Jadi entah itu tugasnya sudah dikirim atau belum, dia sudah buka bukunya. Umpama pelajaran apa hari ini dia sudah siapkan. Sudah menyiapkan buku-bukunya apa saja. Betul. Gitu ya, Ma. Terus jam 8 sampai jam 9 dia rehat, kadang untuk sarapan atau sholat duha. Setelah itu mengaji. Setelah itu mengaji.
lanjut Lanjut setelah untuk belajar lanjut lagi. belajar lagi sampai mendekati zuhur. Ya, Umpama jam 11 gitu, dia 11. sudah siap-siap untuk mandi untuk pergi ke masjid untuk sholat duhur. untuk sholat duhur. Nanti setelah sholat duhur Istirahat Ustazah, harus tidur. harus tidur ya, Ma? Harus tidur. Kalau untuk ditanya mainnya kapan, terus apa namanya, kasarannya leha-lehanya Ya, kapan gitu lah ya. istirahatnya gitu. Kalau Jibril meskipun posisi belajar namanya belajar di rumah ya sudah sama leha-leha sama Sama permainannya itu sudah. kadang pensil nanti dibuat pesawat seperti itu Ustazah. Jadi kalau untuk main di luar jarang Jibril itu Ustazah. Untuk apa namanya, bukan dia ndak mau sosialisasi sama teman-temannya di rumah, cuman memang dia ndak seneng gitu loh. Paling kalau main bukan main, Iya. ketemu teman-temannya di tempat ngaji. Oh, jadi Jibril ini lebih suka bermain di rumah. Di rumah Lebih suka bermain sendiri gitu ya. bermain Ma? sendiri. Kadang kalau ada saudara baru dia keluar rumah main Untuk di rumah. bermain. Betul. Oke, Ma. Nah, untuk tadi kan Mama bilang kalau ini itu keinginannya Jibril. Ya, Tapi juga ada dorongan dari Mama. Sebenarnya motivasi Jibril sendiri itu apa? Kenapa dia ingin menjadi penghafal Al-Qur'an? motivasinya itu bikin saya sama suami itu gini. Loh, ini ya istilahnya anak yang selama ini saya sama suami Iya. inginkan untuk menjadi penghafal Penghafal Al-Qur'an. Al-Qur'an. Karena dia waktu TK lihat Hafiz Quran Ustazah di Iya. RCTI itu, Pak, aku lo mau ke sini, Pak. Sama Waktu lihat nunjuk, TV-nya itu nunjuk ya, TV, Ma? aku mau ke sini, Pak. Oh, Abang kalau ke sini harus hafal Juz minimal 5 juz. Iya. Itu suami itu bilang. Oh iya ta, Pak. Aku sih belum, Pak. Yo Abang berusaha. Gitu suami itu. Jadi murojaahnya, jadi Jibril mengaji, kita yang mendengarkan. Sampai kalau saya Ustazah, kalau Iya. baca Al-Qur'an sih plek-plek gitu loh Ustazah. Masih Jadi terbata-bata ya, Ma, jadi untuk saya membacanya. sampai beli Al-Qur'an itu yang ada bahasa Indonesianya itu loh, ada Oh, iya. apa tafsirnya itu Iya. seperti itu. Jadi kalau dia murojaah sama saya bisa tahu oh ini hurufnya kurang panjang atau pendek, mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk tajwid atau makrotnya mungkin nanti saya minta tolong dari pihak sekolahan untuk ditata seperti itu. Jadi dari Jibril ini motivasinya itu tadi ya, Ma, ingin mengikuti Hafiz Quran Hafiz yang Quran ada yang di Jakarta. Jakarta itu, Iya. di RCTI. Masya Allah, mulia sekali ya sahabat untuk keinginan Jibril ini. Semoga Jibril nanti bisa mengikuti Hafiz Quran itu ya, Ma. Amin, 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 Rabbal amin. Tapi ada nggak, Ma, kendala sendiri atau dari Jibrilnya? Mungkin dia merasa bosan atau lelah saat menghafal Al-Quran. Kalau lelahnya itu enggak sih Ustazah, cuman bosannya enggak, cuman kalau Ya. lelah ya juga enggak, cuman mungkin kadang aduh nggak hafal-hafal rek, mungkin seperti itu. Karena kemarin yang di juz 1 Nggih. itu dia kerja di juz 1 itu karena kan saya bilang Abang ini loh ada beasiswa dari pemerintah Bang, saya bilang gitu, beasiswa dari pemerintah, Abang nggak mau ta? Iya. Iyo Tama, gimana iyo dapat piala, dia kepinginnya piala Piala. Ustazah malan dapat uang koi Abang, saya bilang gitu. Iyo ta, iya tapi aku juz 1 iku mek separuh masih Anma, bilangnya Oh, gitu. waktu masih belum hafal semua ya, Ma, Iya. juz satunya. Saya bilang uang yang munakosa Januari itu Iya. dia kan munakosanya juz 29 Ustazah, Nggih. ditawarin sama apa namanya yang petugas pengawasnya itu. Dari petugas munakosa. Iya, juz 1 hafal, ayo dilanjut. Enggak, aku cuma separuh katanya gitu. Oh ya sudah, enggak apa-apa, juz 29 aja. Karena dia merasa belum hafal Iya, semua. juz takut kan satu. Ustazah, akhirnya kok Iya. ada istilahnya wacana dari pemerintah yang beasiswa tahfidz, Iya. Hafiz Quran, ayo Abang ngono. Iya. Ini tuh loh Mas, satu ayat itu panjang-panjang mah. Berapa baris katanya gitu. Berapa baris? Terus, yo abangku pasti bisa, saya bilang gitu. Meskipun diajak main Ustazah, kalau dia punya hutang, istilahnya dia itu punya hutang hafalan gitu loh. Bukan untuk saya, tapi dia sendiri yang aku itu
bilang ke papanya, abang sudah hafal, sudah sampai berapa, ditanya tuh sama papanya, umpama aku hari ini tuh harus tiga ayat pak, katanya gitu. Jadi ada target untuk setiap harinya. Kalau istilahnya kan ayatnya panjang tuh, Iya. yang di juz 1 ya. Iya, Ma. Akhirnya aku kepengen 3 ayat pak. Oh ya, nanti Isya dites ya sama papa gitu, papanya. Ya, dites kok nggak hafal. Iya pak, ayatnya lupa panjang-panjang pak, katanya gitu. Tapi meskipun dia nonton TV, Nggih. dia nggak sampai besok ustazah. Ya hari itu dikejar. Meskipun dia ada TV di situ, ada saudaranya main, Sambil menghafalkan. iya sambil hafal. Akhirnya kalau sudah hafal dia langsung lari ke papanya. Pak, aku tesen. Oh jadi Gitu, seperti itu. dia menghafal sendiri terus nanti store-nya ke papa ya? Iya, kadang ya ke papanya, kadang ya ke saya. Cuman paling banyak ke papanya. Ke papa. Jadi, Pak aku wis hafal pak. Loh sudah tak cepet deh katanya gitu. Dites hafal ustazah. Hafal. Jadi dia ada target kalau memang hari ini dia harus 3 ayat, ya 3 ayat. Seperti itu. Cuman kan istilahnya hafalan kan nggak harus juz 1 sehari juz 1 enggak. Saya di sini tata Jibril untuk tidak hilang hafalan di juz 30. Juz 30 dan juz 29-nya. Jadi caranya mungkin waktu sholat subuh itu dia harus baca Ar-Rahman sama juz 30 separuh, saya bilang gitu. Nanti di sholat duha juz 30 separuhnya lagi boleh. Iya. Kalau capek, kalau enggak capek lanjut ke juz 29 separuh. Jadi seperti untuk menghafalnya juga ditekankan dan mempertahankan hafalannya itu juga sangat penting ya, Ma. Harus ustazah, kalau enggak gitu kan nanti hilang hafalannya kan sayang yang mungkin kemarin. kalau sudah hafal juz 1, juz 30-nya langsung hilang, ada yang lupa seperti Eman itu. ustazah, istilahnya Iya, kan kalau dari saya mungkin mupuknya eman, kalau mungkin dari dia eman abang, kalau abang lupa, saya bilang gitu. Kalau abang istilahnya meskipun sedikit dibaca kan pasti enggak lupa. Saya bilang seperti itu sama Jibril. Dari tadi yang saya tangkap itu kan Jibril ini untuk menghafal mandiri ya, Ma. Ya. Dan nanti kalau store hafalannya ke mama dan papa. Iya, betul. Jadi Jibril ini tidak ada guru untuk mengajarkan dia untuk hafalannya atau seperti bacaannya mungkin untuk memantapkan bacaan Al-Qur'annya. Kalau untuk dalam pandemi ini waktu pandemi setahun Ya. yang lalu itu TPQ-nya libur ustazah. Jadi dia belajar sendiri. Jadi untuk panjang pendek mungkin dia atau saya mungkin masih paham. Terus kalau untuk menata makrot tajwidnya waktu mendekati munakosah kemarin Untuk yang juz 29 iya, itu? saya minta tolong ke pihak sekolah waktu itu. Oh, dari pihak sekolah. Iya, jadi SD minta Mumtaz. iya, saya minta tolong waktu itu sama Ustazah Yana juga Ustadz Saiful Nur. Saya Oh, bilang, iya. saya minta tolong Ustadz kalau saya ajarkan sendiri, nanti takut enggak Untuk pas. tajwidnya itu ya, Ma. Kalau baca mungkin saya masih bisa, mendengarkan saya masih bisa, tapi kalau untuk tajwid, memantapkan tajwidnya menata dan makrotnya bacaannya saya mohon maaf masih belum masih paham. belum paham. Jadi ya dibantu itu saja. Jadi- Nggak ada guru di rumah atau di mana, nggak ada ya, cuman Jadi dibantu oleh Ustadz Saiful Nur. iya tadi. Ustazah itu. Masya Allah. Jadi waktu mendekati munakosah di drill sama Ustadz saya itu di drill terus. Alhamdulillah kok masuklah ke juz 29 munakosah itu. Alhamdulillah lolos tanpa remedi. Alhamdulillah. Ya, jadi dari Jibrilnya sendiri keinginannya sangat besar untuk menjadi hafiz Quran. Dari orang tua juga sangat mendukung. Harus ustazah itu. Faktor dari sekolah juga sangat mendukung sekali ya, Ma. Untuk itu sekolah. saya alhamdulillah istilahnya saya kepingin anak istilahnya sekolah di sekolahan terbaik, Iya. kepingin mendapatkan hasilnya terbaik. Hasil yang terbaik Nah, juga. Kok istilahnya dari pihak sekolah juga melebarkan tangan gitu loh.
merangkul gitu Merangkul loh. Jibril supaya mengantarkan Jibril mengantarkan Jibril supaya bisa menjadi hafiz Quran nantinya. Masya Allah, alhamdulillah ya Ma. Alhamdulillah. Mari semoga dengan ini kan Mama cerita sama saya, nanti para sahabat juga melihat dan sahabat-sahabat yang ada di rumah juga bisa mendoakan Jibril supaya bisa mengikuti hafiz Quran yang ada di RCTI. Nah, rencananya mungkin ada rencana untuk mendaftarkan Jibril. Kalau untuk mendaftar, kalau dari Hafiz Quran yang di RCTI itu kan info-infonya minimal itu situ 5 juz Ustazah. Minimal 5 juz. Makanya itu kalau istilahnya Allah lancarkan, istilahnya dia punya mindset aku pasti bisa, insya Allah gitu loh. Saya ya kepinginnya kata papa tahun depan Bang aku bisa apa, insya Allah pasti bisa katanya gitu. Pokoknya minimal 5 juz abang, pokoknya istilahnya dibenahi, makanya nurut gituin sama papanya. Kadang kan anak, aduh papa, cuman kalau untuk ngaji, sholat, nggak pernah Ustazah ngeluh, meskipun dia mata ngantuk, dia Bang Selalu semangat. Iya, kadang subuh itu malah Jibril yang bangunin saya sama papanya. Lagi-lagi kita diingatkan oleh anak ya Ma. Ma, bangun, wes adan loh, sik 5 menit lagi. Kadang saya gitu, awas yo kelewat gitu. Kayak waktu saya gini, ya dulu ya mama sih ngingetin kamu, saiki kamu sih ngingetin, saya bilang gitu. Iya. Karena kan Jibril sekarang tadi Mama sudah menekankan tanggung jawab ke Jibril, kemudian disiplin waktu juga. Akhirnya sekarang mungkin sudah menjadi kebiasaan untuk Jibril. Jadi kembali ke orang tuanya yang diingatkan kembali lagi ke kita ya. Karena apa-apa yang kita berikan untuk anak juga pasti nanti akan kembali ke kita sendiri ya Maya. Iya betul Ustazah. Jadi semoga nanti Jibril bisa langsung selesai ya Ma, hafalannya 5 juz ya? Ya, untuk target ke hafiz Quran di Jakarta. Hutangnya Jibril sekarang jadi 2 juz ya? Iya. 2 juz. 2 juz ini sudah napak ke juz 2. Juz 2. Kemungkinan insyaallah tahun depan Jibril sudah bisa mengikuti hafiz Quran. Mari sahabat kita doakan supaya Jibril bisa mengikuti hafiz Quran di tahun depan. Kan masih di SD Mumtaz, insya Allah nanti dari pihak Mumtaz juga akan memberikan dukungan ke Jibril. Ya, tentunya akan memberikan dukungan karena nanti ketika Jibril mengikuti hafiz Quran, pasti tidak hanya orang tua saja yang bangga kepada Jibril. Tentunya kami dari pihak SD Muhammadiyah 10 Surabaya akan sangat bangga karena sudah memiliki Jibril, memiliki seorang hafiz Quran yang sangat luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ma untuk perbincangan hari ini. Sama-sama Ustazah. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Ustazah. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi, bisa berbincang-bincang lagi dan dengan keadaan yang lain, yaitu Jibril sudah menjadi pemenang. Insya Allah di hafiz Quran. Amin ya Allah. Terima kasih karena sahabat sudah menyaksikan podcast pada episode hari ini. Tentunya tadi jangan lupa di like, di komen dan di share video-video yang ada di SD Muhammadiyah 10 Surabaya. Dan kami mohon maaf jika ada salah perkataan maupun perlakuan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.